pastinya harus mandi air dingin pagi-pagi. Ya karena jalan ke kampus itu juga lewat hutan-hutan dingin, terus pas masuk kelas itu AC-nya kadang 4 sampai 5 nyalakan semua. Jadi kadang di kelas kedinginan tuh pasti nggak ngantuk pasti. Nggak tahu kalau misalnya ada yang ngantuk berarti nggak mandi. Itu aja sih. Waduh. Hai guys, selamat datang di Suara HMT ITK. Oke, baik, selamat malam teman-teman. Jadi malam hari ini kita berada di salah satu coffee shop yang ada di Balikpapan dan kita akan bincang santai atau yang kita kenal dengan podcast dengan judul Kehidupan Eco Boomers Mahasiswa Teknik Elektro ITK. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kami dapat dan teman-teman silahkan jawab sesuai dengan yang teman-teman tahu aja. Oke, kita langsung menuju ke pertanyaan pertama. Silakan perkenalkan diri Anda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama aku Reza Quran Ramadan, umur 22 tahun, dari Teknik Elektro angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Fiona Teresia, umurnya 19 tahun, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2020. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Maulana, umur 20 tahun, dari Teknik Elektro angkatan 2019. Oke, baik. Kita langsung menuju pertanyaan berikutnya. Ciri-ciri generasi Eco Boomers menurut Anda. Jadi kan Eco Boomers ini identik dengan kata milenial. Nah, menurut Anda ciri-ciri generasi Eco Boomersnya mahasiswa Teknik Elektro ITK itu seperti apa sih? Yang kalian tahu aja. Eco Boomers ya? Ya. Oh, kalau Eco Boomers itu kayak bahasa milenial gitu ya, generasi Z. Generasi Z. Nah, kalau ciri-cirinya itu yang pertama mager, itu pasti penyakit, mager, males. Terus deadliner, yang kedua deadliner. Terus yang ketiga itu apa-apa di Instastory, itu aja. Dari Fiona gimana nih? Kalau dari saya tuh generasi Eco Boomers tuh misalnya anak muda, tapi kita tuh udah kaum yang gimana ya, jompo banget gitu, dikit-dikit sakit. Oh, udah jompo ya? Ya. Udah jompo. Nah, terus suka jalan, dikit-dikit healing, stres dikit healing. Itu dari saya gitu sih. Mungkin Dari Kak Jagur gimana? Oke, baik. Kalau dari aku sendiri, menurutku generasi Eco Boomers yang di mahasiswa Teknik Elektro ITK itu pertama, yang pasti dia orangnya pertama fashionable. Terus itu setiap jalan atau apapun kegiatannya dijadikan Instastory. Selain itu seperti yang dikatakan Reski tadi, jadi deadliner kebanyakan, terus mager banyak. Ya itulah kalau dari menurutku. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda apa sih yang menjadi tantangan bagi generasi Eco Boomers khususnya untuk Elektro ITK ya? Saat ini apa yang menjadi tantangan tuh? Tantangan yang di mahasiswa Teknik Elektro ITK ini selama di zaman Eco Boomers ini, tantangan itu yang pertama pasti rasa malas sih. Seperti ciri yang di awal kan, Ya. rasa malas buat ngerjain tugas, terus melakukan sesuatu itu jadi malas. Yang kedua, kalau menurutku itu tentang ini sih, bersosialisasi itu kurang tantangannya. Karena yang seperti kita ketahui nih, di masa-masa pandemi ini kita jarang untuk bersosialisasi satu sama lain. Jadi itu tantangan untuk dari mahasiswa Teknik Elektro ITK untuk lebih banyak untuk bersosialisasi satu sama lain, seperti itu. kalau dari saya mungkin rasa malas tadi, kayak kita tuh banyak tugas tapi sering ditunda-tunda, jadinya numpuk sampai akhirnya nggak dikerjain beneran gitu. Itu aja. Kalau dari saya sih, untuk generasi Eco Boomers ini terlalu nyaman di zona nyaman. Nah, gimana tuh? Jadi kita ini selama ini masih ada di zona nyaman, yaitu masa online. Betul. Jadi apa-apa, padahal kita ini perkuliahan hybrid kan, tapi online aja deh, orang dosennya gini kok. Nah itu tantangannya itu, yang yang seharusnya
kita melaksanakan kuliah secara offline, malahan online aja kok orang bisa hybrid. Nah, seharusnya kan kita bisa ngerti materi dari kuliah offline. Itu sih. Jadi kayak peralihan dari online ke offline ya berarti? Ya, jadi terlalu nyaman ini di zona kita, nggak mau berani ke zona itu. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih buat jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, pernyataan bahwa eco boomers itu harus bangun pagi, itu tepat atau kurang tepat nih? Mulai dari Fiona. Kurang tepat karena Kenapa? tergantung dari aktivitas orang masing-masing kan. Kayak ada juga yang kerjanya malam, terus ngerjain tugas sampai malam, itu tuh nggak bisa juga dipaksa untuk bangun pagi karena kita butuh tidur yang cukup, karena Betul. kesehatan itu juga penting selain apa yang kita dapatkan seperti pendidikan dan lainnya. Iya. Tapi ya disesuaikan juga tidurnya. Kalau misalnya ada sesi 1 nih, Ya itu harus bangun wah, pagi. harus banget sudah itu ya. Ya. Oke, bisa lanjut dari Kak Jakur. Kalau menurutku sih tepat sih sebenarnya. Soalnya apalagi dari saya sendiri nih angkatan 2018 itu terkait pengambilan data untuk TA sendiri kan harus dari pagi hingga sore nih. Jadi mau nggak mau kita nih harus bangun pagi untuk pengambilan data. Kemudian selain itu juga semisal yang tadi dikatakan Fiona nih, kita harus tidur yang cukup atau segala macam. Memang kita harus tetap mementingkan dari kesehatan kita sendiri. Jangan sampai terlalu fokus ke akademik sampai-sampai kita lupa kesehatan kita sendiri. Ujung-ujungnya nanti malah sakit, ngedrop apa segala macam, tertunda lagi Iya, kayak gitu sih. betul. Kalau dari menurutku. Berarti ini secara tidak langsung gambaran ya bahwasannya kalau kita mau menghadap semester-semester akhir memang harus diwajibkan Memang harus ya. diwajibkan Oke. gitu. Siap, Apalagi kalau kita sudah buat janji nih, misal sama dosen pembimbing atau penguji di sesi 1 atau pagi lah jam-jam 9 itu harus bangun pagi. Soalnya kita juga butuh persiapan untuk menghadapi dosen yang ada di kampus seperti itu. Tapi dari Kak Reja sendiri, ada nggak sih pernah kejadian itu kayak sudah janjian sama dosen, terus tiba-tiba ketunda gitu misalnya karena kesiangan? Kalau dari saya sih nggak pernah sih. Nggak masuk kok. Oke, mungkin dari Reski bagaimana? Kalau dari saya sendiri tentang pernyataan bisa dibilang morning person ya kan? Person, ya. Morning person buat anak-anak Jaksel gitu kan, morning person. Ini kita baksel. Oh, balut. Balikpapan Selatan. Balut. Oh, balut. Balut. Oh ya. Balikpapan Utara. Balikpapan Utara. Ya, untuk zaman eco boomers ini sebenarnya kalau kita ngomong realitanya ya kurang tepat. Kurang tepat. Ya, betul. Tapi seharusnya kita ya harusnya bangun pagi. Kalau saya lihat dari beberapa mahasiswa yang sedang menjalankan perkuliahan offline ini kan, mereka itu morning personnya sesuai sesi. Iya, Jadi kalau misalnya nggak ada sesi satu, ya udah tidur bye, ampa buta gitu kan. Iya, betul. Kalau misalnya ada sesi 1 jam 11, jam 12 tidur sudah. Jadi ya kalau kita ngomongnya sesuai realita aja sih. Jadi tergantung, kalau dari mahasiswa ITK sendiri sih tergantung yang seperti itu. Jadi mereka misalnya nih besok ada sesi 1, jadi malamnya tuh bisa full-fullan lah buat begadang, kayak dibalas gitu nah. Tapi dari Reski sendiri pernah ngelihat nggak sih, khususnya untuk mahasiswa elektro ITK ya? Ini ya kita bukan aja ya. Misalnya kuliah online di sesi 1 tuh. Nah, mungkin banyak yang matiin kamera, matiin mic, tidur ya. Oh, itu sering. Oh, sering ya? Itu bukan apa ya? Itu termasuk gejala. Oh, gejala. Iya. Oh, iya. Gejalanya mahasiswa sekarang. Jadi yang penting absen namanya. Ya, yang penting absen, betul. Yang penting absen. Yang penting buka LMS, klik hadir, dah. Ya baru selainnya ya sudah. Yang itu kita lihat sebenarnya yang seperti ini harus dikurangin karena sebagaimana kita harus menghargai dosen ya, mengajar sudah membuangkan waktunya buat kita ngajarin untuk kita sebagai mahasiswa. Tapi ada nggak sih Kak kayak trik and triknya yang buat biar nggak kayak gitu, biar kita kalau misalnya pas kuliah online mendengarkan dengan baik? Oh, kalau ini trik and tips dari aku nih. Ya. Kalau dari aku sih ini sebenarnya kita tanamkan dari awal nih. Ya kalau memang kamu mau pingin nilai bagus, ya jilat. Jilat. Ya benar. Maksudnya jilat apa? Jadi maksud saya jilat ini jadi kita harus aktif gitu nah. Maksud dari kata jilatnya ini jadi kita ini di awal
awal-awal minggu perkuliahan ini kan memang materinya masih dibilang materi yang dasar. Jadi ini gampang buat kita pahamin sehingga kita bisa dikenal dosen. Nah, kita tinggal ada dosen, jadi kita lebih aktif untuk selanjutnya untuk perkuliahan. Berarti memang harus ditanamkan dari awal semester. Iya, berarti ya? jadi memang kalau kalian kan ini sebenarnya kuliah, yang kalian juga yang mau kuliah gitu nah. Maksudku ya kalau kamu pengen nilai mau lulus cepat ya silakan, kalau mau lulus lambat ya silakan. Oke, siap. Terima kasih buat jawabannya. Mungkin kita langsung lompat ke pertanyaan berikutnya. Apa proposisi nilai unik Anda? Jadi yang dimaksud dengan proposisi nilai unik ini ibaratnya aku bisa melakukannya sedangkan orang lain itu tidak bisa gitu. Yang berbeda dari dirimu sendiri. Mungkin dari Fiona. Kayaknya nggak ada deh karena Jadi aneh ya, rata dengan mahasiswa lain ya, sama ya berarti. sama rata. Oh, sama. Sama rata. Oke, mungkin dari Kak Reja gimana? Gimana ya? Agak susah sih buat nentuin yang aku bisa sama yang teman-teman lain nggak bisa itu. Memang ada beberapa perbedaan lah. Mungkin kayak semisal dari teman-teman lain ini ada yang kesulitan nih untuk membuat suatu proposal, entah itu untuk AP atau untuk TA segala macam. Terus untuk penentuan dari format penulisan itu juga kadang dari teman-teman juga masih banyak yang istilahnya belum terlalu bisa lah, belum terlalu mahir. Dan alhamdulillahnya saya juga masih belajar sih untuk terkait format-format dari penulisan-penulisan itu agar kedepannya kita juga bisa lebih mudah gitu. Jadi kita setiap melakukan penulisan nih, jadi kita tahu nih yang mana aja yang harus dilakukan. Misal kalau ada permasalahan di dalam Word nih, Microsoft Word, itu kita bisa ngebetulinnya sendiri. Ini gimana. Jadi nggak perlu nge-PC teman buat nanya ini bisa kah rapikan laporanku kayak gini. Kayak gitu sih kalau dari aku sendiri. Oke, dari Reski bagaimana? Kalau dari aku sendiri sih itu ini sebenarnya orang juga bisa, tapi aku merasa ini aku bisa. Oh ya, gimana, ya gimana? gitu. Jadi aku ini orangnya tipenya itu belajar cepat. Jadi kalau dibilang itu senjatanya di PUBG SKS, nah sistem Kebut semalam. Yeah. Ya. Jadi ya memang kalau dari dosen teknik elektro juga pernah berkata kan keluarkan raksasamu kan. Nah itu dari situ mungkin aku mulai saya mulai termotivasi lah. Kalau memang ada jam-jam waktu tertentu untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kayak misalkan ada beberapa orang nih kan ngerjain itu setelah kuliah, setelah jam 4 sore, jam berapa sore. Memang kalau dari saya sendiri memang aktifnya itu di malam. Jadi semangatnya itu motivasinya memang di malam. Kalau kata dosenku itu namanya raksasanya itu di malam keluarnya. Pertanyaan berikutnya, apa definisi kesuksesan Anda? Jadi kan banyak orang yang mendefinisikan kesuksesan ini beda-beda kan. Banyak orang yang bilang sukses itu begini. Nah, menurut kalian itu sukses seperti apa? Misalnya, aku merasa kalau aku sukses itu pas sudah bahagiain orang tua misalnya. Kan banyak tuh. Mulai dari Reski deh. Definisi kesuksesan. Sebelum mencapai kesuksesan sih itu sih maksud saya itu apa yang kita jalanin itu ada dua aja. Ada apa? Ada dua yang Ada dua. selama ini kita jalanin kegiatan. Jadi yang pertama itu Tuhan Yang Maha Esa, sama yang kedua orang tua. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk Tuhan Yang Maha Esa dan kedua orang tua kita gitu. Jadi menurut saya sendiri, untuk kesuksesan saya sendiri, yaitu saya bisa berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbakti kepada orang tua. Itu sih kunciku. Gokil jawabannya ya. Iya. Oke, dari Fiona bagaimana? Kalau dari saya, kita tuh punya target masing-masing nih tiap manusia, kayak goalsnya dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan itu pasti ada urutan-urutannya. Ya, intinya capaiannya ya. Ya, pencapaian. Nah, Target capaian. menurut saya sukses itu dimana kita udah nyampe, udah checklist semua nih yang kita tuju tadi. Nah, jadi kan kadang orang bilangnya sukses itu harus kaya, tapi sebenarnya nggak juga. Apa yang kita tuju sudah tercapai, menurut saya itu udah sukses. Tapi buat saya, salah satu tujuan saya juga jadi kaya raya, jadi itu harus terwujud juga. Oh, oke.
Karena dengan kaya raya semua juga mudah ya. Oke, bagaimana dari Kak Reja? Sebenarnya apa yang dipikirkan tadi sama Fiona sama sih sebenarnya kayak aku. Jadi kita kalau dari aku sendiri nih, kita ini kayak punya suatu tujuan atau capaian yang ingin kita capai di depannya nanti, entah itu 1 tahun ke depan enggak atau 2 tahun ke depan. Misal nih kayak kita sedang kuliah nih, aku nanti pengen lulus tepat waktu 4 tahun, udah mau lebih, apalagi kayak semisal kayak sampai 5 tahun atau lebih lah istilahnya kan. Itu suatu capaian dari diri kita sendiri ya kan. Terus itu selain itu juga kita, namanya juga hidup, kita pasti melewati lika-liku hidup lah. Rintangan. Entah kita sedang di atas atau sedang di bawah. Intinya kita tuh harus bersyukur aja sih, supaya selalu ingat sama yang Maha Kuasa. Terus setiap melakukan sesuatu tadi yang dikatakan Reski, jangan lupa minta doa kepada yang Maha Kuasa, ridho orang tua. Soalnya doa orang tua itu insya Allah dijabah sama yang Maha Kuasa. Jadi jangan selalu lupa untuk berdoa setiap melakukan apapun. Jadi untuk podcast ini kita agak sedikit religius ya. Agak sedikit religius ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting religiusnya nggak melenceng ya. Soalnya sudah jam-jamnya ini gue lihat. Waduh. Oke, pertanyaan berikutnya. Dalam meraih kesuksesan tersebut, tadi kan definisinya sudah dijelaskan kan. Kira-kira nih, siapa yang paling menginspirasi Anda? Misal, tadi kan ada dosen tuh, bisa jadi mungkin orang tua atau mungkin orang lain, misalnya kayak ada pembicara tertentu yang menurut Anda, wah aku harus bisa jadi seperti dia tuh. Bagaimana? Mungkin dari Kak Reja duluan deh. Jadi kalau dari aku sendiri, langkah untuk menuju capaian-capaian tadi, yang pasti yang pertama kita lewati pasti rasa sabar. Rasa sabar kita untuk menghadapi segala cobaan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, balik lagi nih, dari cobaan tadi kita balik lagi ke Yang Maha Kuasa. Soalnya Yang Maha Kuasa ini memberikan ujian kepada hambanya atau makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, Ya, betul. sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi intinya bersabar untuk mencapai tujuan. Jadi yang menginspirasi Kak Reja itu yang di atas berarti ya? Yang Atau mungkin ada? Jadi yang pertama itu yang inspirasi nih orang tua. Oh, orang tua. Orang tua. Jadi yang pertama sih ibu saya sendiri nih. Setiap dari misal kayak turnamen-turnamen futsal, misal kayak masuk juara 2 atau juara 1 itu ibu saya selalu apresiasi atas penghargaan yang saya dapat. Jadi kedepannya saya ingin membanggakan kedua orang tua, bukan hanya ibu. Jadi dan bapak juga tetap saya banggakan sesuai dengan potensi yang saya miliki. Jadi saya ini bisa menunjukkan potensi dalam diri saya ke orang tua saya. Jadi saya ini begini loh, begini, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih buat jawabannya Kak Reja. Mungkin dari Fiona bagaimana? Kalau dari saya yang pertama itu ada orang tua, khususnya mama tuh selalu ngomong, Kak jangan sampai jadi orang gagal. Itu terus dari kecil soalnya ngomongnya gitu, kayak selalu ditekankan buat sekecil apapun itu diusahakan buat lakuinnya secara benar. Pokoknya jangan sampai gagal dalam hal kecil apapun ya. Iya, makanya jadi kayak kadang takut juga. Oh, targetnya lumayan ya. Iya, karena takut ngecewain juga. Itu aja sih mungkin yang paling besar tuh dari orang tua pastinya. Doa orang tua ya. Dari Mas Rizky bagaimana? Oh ya, karena dari Kak Jakur dan Fiona mama-mama, Oh, harus berbeda ya. saya bapak. Oh iya. Karena kenapa ya? Maksudku sebenarnya kalau dibilang inspirasi sangat menginspirasi lah. Kalau dari saya sendiri orang yang suka keluar malam, terus tidak pernah dimarahin juga sama bapak sampai dia cuma pesankan satu. Ini agamis lagi nggak bapak ya? Oh iya, nah. Jadi katanya bapakku itu kamu boleh ngelakuin apa aja, kamu boleh ngelakuin, silakan kamu mau ngapain aja, itu dirimu. Sekarang kamu sudah dewasa, tapi satu yang kamu saya pesankan ke kamu, jangan tinggalkan sholat, Bu. Anjay. Tapi ditinggal juga. Waduh. Itu makanya itu yang masih menginspirasi dan harus kukejar lah ya. Oh iya. Ya, kan? Oh berarti masih belajar ya, masih belajar. Masih belajar. Jadi berusaha untuk memegang pesan tersebut. Jangan pakai baju sholatnya. Jumat aja. Waduh.
Ini mah bolong. Karena sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini kita agak sedikit ke arah dunia karir ya. Oke, bisa dibayangkan aja gitu. Untuk yang pertama, apakah Anda pernah tergabung dalam suatu proyek besar? Ini bisa dalam bidang apa saja ya? Misalnya berbicara dari dalam kampus maupun di luar kampus juga boleh. Contoh misal kalau di dalam kampus kan, saya pernah tergabung dalam penelitian dosen dan alhamdulillah berhasil gitu. Terus kalau misalnya di luar pernah tergabung dalam proyek pembangunan apa gitu misalnya. Ya misalnya kan kita tidak tahu. Mungkin dari Tiona dulu deh. Kalau dari saya bukan proyek juga sih sebenarnya. Bisa dibilang di bidang seni bisa kan ya Kak? Bisa. Kayak dulu tuh sempat ada namanya Borneo Celebration, itu acara dari gereja tapi skalanya lumayan besar, satu Kalimantan kalau nggak salah diundang. Itu saya pernah tergabung jadi salah satu penari Dayaknya. Jadi saya gabung di tim nari Dayaknya untuk acara tersebut. Itu pelaksanaannya di mana ya? Dan tahun berapa? Sekitar tahun 2019 kalau nggak salah. Di Gor Sempaja Samarinda. Oh, Samarinda ya. Bagi dari Rizky bagaimana? Yang mana nih Pen? Ya sebutin aja kalau banyak. Kalau beberapa proyek besar ya, saya sendiri memang udah mulai aktif dari SMK. Jadi di SMK itu udah jadi panitia Jambore Generasi Hijau Nasional. Itu kemarin tuan rumahnya di Bontang. Ya? Ya itu. Pramuka. Generasi Hijau ini termasuk organisasi yang dibentuk di Balikpapan. Dan kemarin banyak juga orang Balikpapan ke Bontang. Terus juga ikut di Jakarta di tahun 2018 itu 100 esai terbaik di Jambore Pelajar Teladan Bangsa. Terus selama saya sekolah SMK kemarin sambil kerja juga di High Studio. Jadi ya pengalaman buat dokumentasi untuk wedding organizer itu kemarin sempat saya kerja juga di situ. Kayak foto dan masuk ke organisasinya juga yaitu IWPC, Indonesia Wedding Photographer Community. Nah kalau untuk perkuliahan ini ya beberapa proyek-proyeknya itu ya kayak misal ya untuk sekarang sih masih dalam proses ya, kayak misalnya di asisten laboratorium lah. Jadi mungkin dari situ mulai dari ngajarin anak-anak SD, kemudian kita buat proyek kayak misalnya tong sampah yang otomatis, kemudian buatkan mereka lampu TikTok. Itu juga kemarin kita ajarin anak SD. Iya. Jadi ada lampu TikTok itu ya kita pakai HP nyalain kan. Oh iya, betul. Yang bisa ganti warna. Tapi kita ajarin ke anak SD-nya itu cuma nyalain doang. Sama tingkat kecerahan juga kan ya? Jadi pakai HP buat nyalain lampu. Itu. Dari luar kampus ada nggak kira-kira yang sekarang dijalani? Kalau sekarang untuk di luar kampus masih belum. Belum ada ya. Tapi Ya. ada target nggak kira-kira? Kemarin sih sempat diajak buat ikut BYS Balikpapan Youth Spirit, tapi sekarang masih fokus dulu ke rumah. Oke. Dari Kak Reza gimana deh? Kalau dari aku sendiri itu terkait proyek itu dulu pernah sih ikut penelitian dari salah satu dosen. Cuman karena ada satu dan lain hal itu jadi tertunda, jadi tercancel penelitiannya. Terus selain itu juga tadi kalau Reski sama Fiona terkait Reski Jambore, terus Fiona tari. Kalau aku bilangnya di olahraga sih. Lebih ke olahraga soalnya mulai dari SD hingga SMA itu memang suka olahraga dan sampai sekarang pun masih suka olahraga. Terus kita Tenggarong itu tahun berapa? 2020. 2020. Nah waktu itu juga sempat ikut ke ikut tim ITK ke Tenggarong, itu juga modal nekat ya waktu itu kita Ya, betul. Modal nekat dan alhamdulillah kita juara 3. Juara 3. Dan teman saya sendiri jadi best player waktu itu. Nah selain itu juga pernah ini sih ikut kontribusi sama tim-tim futsal yang ada di ITK untuk mengikuti beberapa turnamen yang ada di Balikpapan. Kemudian kalau di Prodi itu saya pernah jadi asisten praktikum. Selain itu juga
itu sih lebih banyak di Di olahraga olahraga soalnya. berarti. Soalnya olahraga banget sih aku orangnya. Semua. Soalnya dari SD tuh voli iya, basket iya. Si paling olahraga. Itu sudah Si paling bola olahraga. iya. Sampai sekarang jadi itu sih yang dikerjain, futsal, bola. Tidak ada hari tanpa futsal. Betul. Selain itu, selain di TK sendiri, aku juga ada tim yang ada di luar kampus. Salah satu inilah fans club yang ada di Balikpapan. Itu juga sering mengadakan ini sih kayak futsal internal, terus sparring kayak gitu. Oke, terima kasih buat jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika Anda menjalankan kehidupan sesuai dengan yang Anda jalani saat ini, di mana Anda akan berada 5 tahun ke depan? Misal nih, ini boleh harapan, boleh target ya. Boleh sekedar harapan atau boleh target ya. Misal nih, kan teman-teman lagi fokusnya sebagai mahasiswa nih. Kan kita nggak tahu kan nanti jalannya seperti apa. Tapi semisalnya targetnya nanti setelah lulusan dari mahasiswa Teknik Elektro ITK, kira-kira 5 tahun ke depan itu mau kemana gitu. Ini boleh sekedar target, boleh sekedar harapan atau boleh target. Dari Kareja gimana? Jadi targetku nanti setelah 5 tahun ke depan ya. Ya, 5 tahun ke depan. Yang pertama itu pasti yang dekat-dekat dulu lah ya kan, istilahnya mau lulus tepat waktu lah, itu yang pertama. Betul. Terus ya habis lulus itu ya insya Allah memang kalau memang rezeki dari yang Maha Kuasa, ditempatkan di tempat kerja yang memang aku inginkan kerja, itu pertama di ini sih tempat bekas KP di PLTU Karyango Power. Selain itu di proyek-proyek dari Pertamina atau di PDAM. Terus setelah itu mungkin sekitar 1 atau 2 tahun kerja, target selanjutnya ya ini sih berkeluarga sih. Jadi penting banget. Itu penting banget sih kalau menurutku sendiri, berkeluarga itu memang penting. Ya betul. Jadi ya semoga aja lah diijabah sama Yang Maha Kuasa. Amin. Dari Fiona bagaimana? Untuk jangka waktu 5 tahun ke depan ya Kak. Boleh lebih, boleh kurang. 5 tahun. Kalau sekarang kan udah semester 4, berarti masih ada kurang lebih 2 tahun lagi. Berarti mungkin sekitar udah masuk dunia kerja nih. Kalau kata-kata orang TikTok ya, itu bakal jadi kehidupan sendiri lah. Mau beli apa aja bisa gitu. Berarti untuk target kerjaannya di bidang apapun, yang penting ini ya. Yang Iya. penting punya penghasilan sendiri ya. Ya, untuk sekarang belum ada sih gambaran mau kerja gimana, tapi ya setidaknya harapannya itu aja dulu, udah bisa kerja. Nah, mungkin ini juga buat teman-teman yang lain, ini kan sudah mulai masuk semester 4 nih. Mungkin bisa dipikirkan terkait bidang minat yang akan diambil nanti apa, biar tidak terlalu bingung di semester berikutnya. Bagaimana dari Mas Reski? 5 tahun ke depan ya? Ya, betul. Untuk 1 tahun pertama nih, yang saya inginkan itu seluruh apapun yang kita lakukan di himpunan nanti, dan yang saya inginkan untuk tahun pertama ini akreditasi teknik elektro bisa naik. Itu ya. Jadi pengennya di tahun pertama ini ya kita kan sudah sama teman-teman mahasiswa teknik elektro ini benar-benar berjuang buat menaikkan akreditasi. Jadi harapannya buat tahun ke depan nanti ini akreditasi kita bisa naik. Terus untuk tahun kedua itu kan sudah mulai lulus dan udah mulai pengerjaan tugas akhir. Saya berharapnya ya semua lancar dan jaya. Terus untuk tahun ketiga, keempat, kelima ya pengennya ya dapat pekerjaan lah dulu. Maksudnya setidaknya tidak membebankan orang tua lagi. Jadi walaupun apapun pekerjaannya itu saya akan tetap ambil. Yang penting sudah bisa menghasilkan duit sendiri. Dan setelah selanjutnya ya pengennya ya bekerja di perusahaan BUMN. Oh, BUMN ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini langsung 2 pertanyaan saya tanyakan sekaligus ya. Dalam mencapai kesuksesan atau target tersebut, kira-kira menurut dari pribadi sendiri nih, hal yang menghambat, menghalangi atau menahan dalam mencapai target tersebut apa? Terus kira-kira nih dalam mencapai suatu target pernah mengalami kegagalan enggak?
Jadi pertanyaan pertama, pertanyaan pertama, apakah ada yang menghambat dalam mencapai suatu kesuksesan Anda? Terus dalam mencapai kesuksesan tersebut pernah mengalami kegagalan nggak? Bagaimana dari Mas Rizky? Jadi yang pertama itu apa yang menghambat ya? Iya betul. Kalau yang menghambat sih sampai sekarang ini yang tadi tentang eco boomers yang tadi. Nah. Jadi ciri-ciri eco boomers itu ya masih masuk ke dalam diri saya juga sih. Ya termasuk rasa malas, kemudian rasa deadlineer juga. Ya tapi saya juga sering introspeksi diri juga sih kalau misalnya saya punya rasa seperti ini ya kapan berubahnya, kapan bergeraknya. Jadi untuk sampai sekarang ini proses untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kalau mengalami kegagalan pernah nggak? Kalau mengalami kegagalan sering. Sering ya? Karena saya adalah orang yang pengen mencoba hal baru. Jadi apapun itu saya coba. Karena kalau kita tidak mencoba ya gimana gitu nah. Maksudnya apa salahnya kalau kita nggak coba gitu. Betul. Makanya kegagalan itu adalah langkah awal kita mencapai kesuksesan. Siap. Oke, dari Fiona bagaimana? Sama sih kayak Kak Reski tadi. Pokoknya hal yang menghambat tuh paling satu pasti malas, mager, terus nempel sama kasur tuh pasti banget. Terus kurang prioritasin tugas utama kita kayak sebagai mahasiswa, kebanyakan jalan mungkin. Healing tuh paling utama karena dikit-dikit pasti healing. Iya. Penting tuh healing tuh. Padahal nggak juga kenapa-kenapa tapi healing. Selanjutnya tadi Pernah mengalami kegagalan nggak dalam mencapai suatu tujuan gitu? kalau kegagalan pasti ada karena nggak mungkin nggak gagal. Betul sih. Kayak hal kecil aja tuh pasti ada errornya, gagalnya gitu kayak. Jadi ya sama kayak Kak Reski juga kayak kadang saya juga pengen coba-coba ini, coba itu, gagal juga. Tapi kadang-kadang kalau mikirnya gagal tiba-tiba berhasil. Jadi berikutnya ya coba lagi. Sambil belajar berarti ya? Iya. Dievaluasi. Ya. Dari Kereja gimana? Oke, jadi kalau dari aku sendiri, bener sih yang dikatakan Reski sama Fiona tadi, yang menghambat itu memang rasa males. Terus apalagi kalau sudah yang tadi dikatakan Fiona nih, kalau sudah kena kasur, kena bantal, pengen rebahan tuh, pengen tidur aja. Udah jompo. Nah, itu baru. Selain itu kan kita juga ini nih kayak punya deadline tugas apa segala macam. Misal deadline tugas itu hari Sabtu nih. Kalau bisa dikerjakan itu dari hari Senin lah dicicil sedikit-sedikit. Jadi di hari Sabtunya tinggal ngumpul. Jangan jadi deadlineer lah. Tapi mahasiswa itu pasti deadlineer. Beberapa, nggak semuanya ya. Iya, betul. Terus untuk mencapai sesuatu pernah gagal ya? Pernah gagal. Untuk mencapai sesuatu itu semuanya pasti pernah gagal. Yang pertama, kalau dari aku sendiri, kalau udah gagal nih, misal gagal di suatu matkul, itu istilahnya mengulang lah ya kan. Itu dievaluasi nih. Apa aja sih yang kurang kemarin? Oh karena ini kurang belajar apa segala macam gitu. Entah itu kurang ngerjain tugas atau kurang lengkap, tesnya kurang, UASnya kurang. Itu dievaluasi agar kedepannya lolos dari mata kuliah tersebut. Selain itu kita juga ini sih perlu introspeksi diri dari kita sendiri sebenarnya. Terus untuk supaya nggak gagal lagi ke depannya, dipelajarin lagi apa-apa saja yang memang harus dihindarkan atau diperbaiki kayak gitu. Dievaluasi berarti. Dievaluasi. Einstein aja untuk membuat suatu percobaan aja pernah gagal. Coba lagi. Nah, Einstein juga butuh banyak percobaan untuk mencapai apa yang dia tuju. Apalagi kita yang cuman mahasiswa kayak gini kan. Pasti perlu banyak evaluasi dan banyak percobaan lah dari diri kita sendiri. Kayak gitu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Cara menerima kritik dan saran dengan cara yang positif ala generasi eco boomers tuh gimana sih? Kayak ibaratnya kan ada orang yang ngasih kritik dan saran nih. Kan biasa ada yang nanggepinnya secara emosi, ada yang nanggepinnya berlebihan. Tapi kan kalau misalnya kita dengan kepala dingin kan pasti bisa diatasi dengan baik gitu kan. Nah, menurut kalian cara yang positif ala generasi eco boomers itu gimana sih? Dari Kareja deh. Menerima kritik dan saran yang positif ala eco boomers ya. Iya betul. Kalau menurutku nih dari aku sendiri
pribadiku sendiri kalau kayak misal dikritik orang nih, "Ja, kamu tuh kayak gini kayak gini loh." Terus ku tanya balik, "Memang aku kayak gini kah orangnya? Kapan aku kayak gini?" Nah terus semisal kalau kita dikasih saran, jangan semua saran itu kalian telan mentah-mentah. Jadi ada beberapa saran yang memang harus kalian filter lah istilahnya, mana yang baik untuk kalian, mana yang buruk buat kalian. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, dari Fiona bagaimana? Kalau dari aku, pertama itu kita harus menerima dengan kepala dingin dulu ya, karena kadang-kadang kalau kita dikritik tuh kadang agak kurang suka juga, tapi kita juga harus kritis gitu karena kritikan orang tuh juga belum tentu benar, jadi kayak perlu kita telaah lagi, ini kritikannya dia memang tepat buat aku atau enggak. Jadi kalau misalnya kritikannya dia kurang tepat, mungkin bisa dievaluasi lagi, baru dibilang ke orangnya, mungkin kamu terlalu begini, sebenarnya itu nggak begini gitu. Tapi kalau misalnya kritiknya itu emang benar sesuai evaluasi kita, kayak oh ternyata aku memang kurang begini, ya jangan lupa bilang makasih kepada orang itu, karena Ambil dia juga positifnya berarti ya? Ya, karena kadang orang lupa sama kata terima kasih. Weh, siap. Quotes of the day. Dari Mas Rizky bagaimana? Menerima kritik dan saran ya, yang positif. Jadi saya termasuk orang yang lebih senang dikritik dan lebih senang disaranin gitu. Soalnya dikritik gitu nah. Karena yang tahu diri saya bukan saya sendiri, yang tahu diri saya juga pasti orang lain gitu nah. Apalagi teman-teman terdekat. Jadi yang seharusnya itu kayak misalnya kebiasaan buruk yang selama ini menurut saya benar tapi teman saya menurut itu salah, kan itu bisa jadi masukan saran saya. Jadi kalau menerimanya ya betul tadi dibilang sama Kak Jakur juga, ngefilter apa beberapa saran. Nggak selamanya saran ataupun kritik ini bisa kita terima semua. Terus juga saya juga itu kalau misalnya teman-teman ini kan yang ngeritik dan saran biasanya yang agak rada nggak suka, kemudian agak rada nggak senang dengan tingkah laku. Ya kalau dari saya sendiri, saya berusaha menempatkan diri saya di mana saya berada. Di mana bumi dipijak, Di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. nah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana saya berada, di situ saya kondisikan diri saya. Beradaptasi. Ya, jadi biar hatinya orang itu sama kita tetap senang gitu nah. Maksudnya tetap friendly lah orangnya gitu. Oke, ini kita telah menerima beberapa pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa Teknik Elektro ITK dan kami hanya memilih beberapa pertanyaan yang karena beberapa pertanyaan ada yang sama. Jadi untuk pertanyaan pertama, Kak, apa sih yang jadi keunggulan dari mahasiswa-mahasiswa Teknik Elektro ITK? Nah, mungkin dari Fiona deh. Menurutmu, boleh dari diri sendiri, boleh dari yang kamu lihat ya, dari cutting mungkin atau mungkin dari angkatanmu sendiri. Jangan dari saya gitu. Ya, pokoknya yang menurutmu lah. Mungkin Karaski duluan nih. Oh gitu ya, terakhir aja ya. Oke. Dari Rizky gimana? Keunggulan masuk Teknik Elektro ITK ya? Ya betul. Kalau saya lihat sendiri sih bukan futsal. Oh bukan. Jadi tadi saya berharapnya disebut futsal tadi. jadi keunggulan sebenarnya ini keunggulan lulusan ya. Betul. Keunggulan Bisa. lulusan Boleh. masuk Teknik Elektro ITK. Sebenarnya ini harus di brainstorming sih buat teman-teman SMA yang mau masuk Teknik Elektro ini kan. Wah, belajar listrik nih, kita nanti masuk Teknik Elektro. Tapi taunya apa? Hitungan semua. Betul. Matematika semua. Matematika. Jadi saya percaya dan yakin lulusan masuk Teknik Elektro ITK ini kalau diuji matematikanya pasti bisa. Itu. Berarti unggul di matematika ya. Ya, kalau Ya, hitung-hitungan itu kan sudah sering dikasih makan sama beberapa dosen kita. Betul. Mulai dari sinyal, mulai dari matematika teknik dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus untuk lulusan sendiri, ya itu satu tadi kan. Untuk yang kedua, masih Teknik Elektro ITK ini khususnya ini terbentuknya itu memang terbentuk dari dasarnya, memang dari awal memang sistemnya itu yang saya senang di masuk Teknik Elektro ITK ini. Jadi sistemnya ini yang akan dibawa ke dunia pekerjaan. Nah, maksudnya sistem ini adalah mereka-mereka ini yang telah melewati masa-masa perkuliahan di Teknik Elektro ITK ini
semua itu dapat makna tersiratnya lah. Contoh di organisasi-organisasi atau ormawa yang kita sebut dengan HMT ini kan. Jadi teman-teman yang setelah lewat dari HMTS, setelah demisioner itu pasti jadi orang yang jadi gitu lah. Jadi. Bisa jadi orang lah kalau kita bilang. Dan semua itu banyak dipelajarin mulai public speaking, mengatur waktu, memanajemen teman-temannya. Nah dari situ saya lihat dari beberapa angkatan sampai sekarang ini teknik elektro masih tetap seperti itu. Luar biasa jawabannya. Mungkin dari Kak Rija, bagaimana? Unggulan dari mahasiswa teknik elektro ITK? Terkait keunggulan mahasiswa teknik elektro, yang pertama di ini sih, etikanya. Aku senang banget sama anak-anak teknik elektro ITK. Etika ketika berbicara atau menghubungi dosen atau kakak tingkat itu menurutku sudah oke lah. Cuman ada dari beberapa mahasiswa yang memang etikanya masih kurang kalau menurutku ya. Yang pertama itu. Terus selain itu juga dari dosen-dosen juga istilahnya kayak polisi lah, mengayomi mahasiswa-mahasiswanya dengan baik. Habis itu apa lagi ya? Terkait etika tadi itu kalau bisa dibawa sampai kita tua nanti, karena percuma kamu pintar kalau kamu tuh nggak ada attitude. Betul sekali. Soalnya attitude itu nomor satu. Kalau kamu sopan sama orang, orang pasti sopan balik sama kamu. Segan. Jadi first impression orang ke kalian tuh bagus, nggak yang negatif lah istilahnya kan. Apalagi untuk teman-teman yang belum KP, itu KP atau magang, diusahakan itu untuk etikanya tetap dijaga, supaya dari orang perusahaan atau tempat kita KP atau magang ini senang sama mahasiswa teknik elektro ITK. Jadi bawaannya bukan cuma dirimu, tapi dari mahasiswa teknik elektro ITK. Kalau ditanya, kamu dari mana? Dari ITK. Prodi apa? Teknik elektro. Oh begini ya anak elektro ya, hasilnya anak ITK bagus-bagus, attitude-nya dijaga, apa segala macam. Ini sih udah ada. Hubungannya kemana-mana juga ya berarti. Iya, jadi nggak harus di kampus jaga attitude. Di luar pun kalian sama ketemu orang, entah itu di umurnya di bawah kalian atau di atas kalian, tetap harus sopan nomor satu. Sih. Oke, dari Fiona bagaimana? Kalau dari aku ngelihat dari situasi teman-teman sekarang yang satu angkatan nih, dari semester 1 sampai semester ini tuh terasa banget rasanya ada rasa solidnya gitu. Makin lama makin solid. Mungkin itu kali ya yang dari awal banget ditanamkan sama kakak-kakak pendamping, kakak-kakak pembimbing yang dari tingkat atas tuh. Yang pertama tuh harus solid. Pokoknya harus peduli sama teman sendiri dulu. Itu Saling sih. merangkul ya? Iya, harus saling merangkul. Terus selanjutnya itu ada salut sama kakak tingkat yang apa ya, untuk angkatan aku itu mereka membimbing kami tuh dari awal banget, yang dari anak SMA yang baru masuk kuliah yang nggak ada attitude-nya, pas segala yang dikit-dikit ya pokoknya begitu tuh sampai jadi sekumpulan mahasiswa semester 4 yang sekarang tuh kayak udah terasa banget bedanya. Jadi itu sih dari solid, terus mau buat belajar, buat berkembang lebih bagus tuh ada itu Kak. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, gimana sih caranya agar kita nggak ngantuk pas kuliah? Nah, tadi ini sempat kita singgung sedikit di awal ya. Tapi tadi kan online, nah ini yang offline nih. Karena kan yang kita tahu mahasiswa teknik elektro ITK kan hari-hari makanannya rumus disuguhi. Ibarat sarapan itu rumus gitu. Gimana nih caranya agar nggak ngantuk pas kuliah? Ada trik and tripsnya nggak? Dari Fiona dulu deh. Kalau dari aku itu pastinya harus mandi air dingin pagi-pagi. Mau sesi 1 tuh harus mandi air Mandi dingin. ya, oh yang mandi dulu. Iya karena biar kan, segar. Iya karena jalan ke kampus itu juga lewat hutan-hutan dingin, terus pas masuk kelas itu AC-nya kadang 4 sampai 5 nyalakan semua, suhunya tinggi semua kan. Jadi kadang di kelas kedinginan tuh pasti nggak ngantuk pasti. Apalagi terima pelajaran yang kayak gitu. Nggak tahu kalau misalnya ada yang ngantuk berarti nggak mandi. Itu aja sih. Waduh, ini logika yang sangat baik ya. Waduh, nggak ngantuk sama dengan nggak mandi. Ada lagi dari Vira? Mungkin ya kalau misalnya ke kampus tuh dress up sih, kayak pakai baju tuh yang niat gitu. Nah jadi kan kayak wih aku niat ke kampus jadi nggak boleh tidur lah, kan udah cantik udah ganteng gitu kan kampus. Jadi ya setidaknya
duduk tegak gitu di kelas. Berarti kalau misalnya nggak pakaiannya nggak terlalu ini, berarti belum mandi. Sama ini yang ngantuk pas kuliah berarti ya. Ya pokoknya tolak ukur pertama itu kalau ngantuk berarti nggak mandi. Udah. Dari Rizky gimana? Kalau dari saya sendiri sih tips dan trik tidak ngantuk ya. Ya. Saya tipe yang ngantuk ya. jujur. Memang tipe ngantuk ya, tapi kalau ditanya ya bisa dijawab. Jadi kalau tadi kata Fiona itu nggak mandi sama dengan ngantuk, ya kan? Iya nggak? Ngantuk sama dengan nggak mandi. Ngantuk sama dengan nggak mandi, terus sama dress up, ya kan? Nah itu adalah perkataan mahasiswa semester 4. Oh. Beda. Ini Semester 6, 7, 8 itu sudah tidak mementingkan fashionable. Kapan? Kalau apalagi Kak Jakur kan, aduh TA, tugas akhir penelitian, data penelitian, itu kan mana ada dipedulikan itu. Yang penting baju bekera, bersepatu, rapi ya kan? Oh, panas kalau kita ngelihat mahasiswa baru semester 1 semester 2 Wow, seger ya jelas. bawahnya. Memang seger ya itu. bawahnya. Jadi kalau kita lihat ya selama program offline ini, kalau kalian lihat di kampus itu kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bajunya beda semua, ya kan? Ya, betul. Kalau kita kan sama terus. Sama terus dari Senin sampai Jumat sama terus. PDH terus dipakai. Ya itu aja harus dipakai. Yang penting ke kampus gitu kan. Tips dan trik buat nggak ngantuk ya. Sebenarnya ini caranya ya ngopi, iya kan? Ngopi. Iya, memang sih. Tapi ada orang yang suka ngopi. Ngopi Ya. Dan sarapan ngopi. Tapi beberapa orang juga sih nggak bisa ngopi. Jadi ya mungkin kalau dari saya sendiri sih lebih memanage waktu sih sebenarnya. Karena kita tidur tuh 8 jam dan mungkin setelah 8 jam kita tidur itu efek ngantuknya itu akan muncul lagi ketika 6 jam setelah tidur. Itu riset ya. Oh, ini sekaligus ada ilmu di sini ya. Iya, jadi kalau kita gambarkan kan kamu tidur jam 10, bangun jam 6, nah itu sudah mulai ngantuk itu. Nanti jam 12 sampai ke bawahnya itu sudah mulai ngantuk. Jadi mungkin di antara jam 12 itu mungkin bisa dihilangi lah sesi di situ kan. Jadi ada beberapa itu kan itu sudah mulai jam tidur siang baru bisa beraktivitas lagi. Oke, mantep banget jawaban dari Mas Rizky ya. Dari Kak Reja gimana? Kalau dari aku sendiri sih, misal kalau kita sesi 4 nih itu udah pasti ngantuk banget sudah itu. Kalau tips and trick dari aku sendiri sih, kalau misal kita memang ada kelas dari sesi 3 sampai sesi 4 nih, usahakan di peralihan sesi 3 ke 4 kalau bisa ke kamar mandi dulu lah sebentar, cuci muka biar seger ya kan. Adalah seger-seger dikit. Terus kalau bisa duduknya di depan. Jangan duduk di belakang. Biasanya kalau di belakang kan kalau sudah ngantuk tuh langsung Tidur. Taruh meja kepala begini, terus tidur. Itu sih tips and trick kalau dari aku, cuci muka sama duduk di depan. Oke, terima kasih buat jawaban dari Kak Reja, Fiona, dan Rizky. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir dan sesuai tema cuma agak sedikit melenceng ya. Menurut kalian nih, generasi eco boomers itu identik dengan asmara nggak sih? Karena kan ada yang banyak yang bilang nih, malas kuliah karena belum disemangatin ayang gitu kan. Nah dari kalian perlu nggak sih kayak maksudnya identik nggak sih mahasiswa generasi eco boomers dengan asmara? Dari Kak Reja gimana? Kalau dari aku pribadi itu tergantung dari orangnya masing-masing lagi. Oh iya, betul. Jadi ada nih memang orang yang misalnya memang sudah dari SMA pacaran, terus nanti putus karena beda kuliah, beda tempat kuliah, yang satu kerja, yang satu kuliah itu mungkin menurut dia pas di masa kuliah ini memang Waktunya buat fokus gitu waktunya buat dia inilah mengeluarkan pesonanya buat mencari pasangan. Tapi ada juga beberapa yang enggak ngefokusin hal asmara, fokus di akademik. Tetapi ada juga yang fokus di akademik dan asmara. Jadi itu masing-masing tergantung dari orangnya lagi. Oh, jadi jawabannya adalah tergantung dari pribadinya masing-masing. Tergantung pribadi masing-masing. Oke, dari Fiona gimana? Kalau dari aku lihat
keadaan aja sih. Kalau aku lihatnya 90% pasti identik karena apa-apa pasti ayang. Kalaupun nggak punya ayang pasti tujuannya kapan ya punya ayang, pasti ngomongnya gitu. Harapan. Iya. Ya. Yang Iya, dijadikan bener. ayang yang Korea. Kalau nggak punya ayang juga pasti ujung-ujungnya ngehalu, ayangku di Korea gimana Iya, ya, iya, udah betul, makan betul, atau belum, pasti gitu kan. Ngaluh. Terus kalau udah punya ayang juga pasti terayang-ayang, apa-apa ayang. Jadi ya pastinya identik sih. Oke. Dari Mas Reski gimana? Tentang asmara ya. Iya betul. Eko Boomers tentang asmara. Kalau menurut saya pribadi sih untuk asmara sendiri ini itu kita ambil hikmahnya. Iya, gimana? Jadi loh, jadi banyak memang negatifnya, tapi kita ambil hikmahnya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi fokus kuliah dan lain sebagainya kan, ada namanya itu support system. Nah, support system itu kan support system itu sebenarnya sangat baik gitu kan. Kalau kamu kasih tahu ke orang tuamu juga kan, gini pak, bapak sama mama jauh, jadi siapa yang ngurusin saya gitu kan? Ngurusin ya? Iya, Ngurusin. Iya, jadi pasti dari orang tua ini kadang ada beberapa orang tua yang malu buat sama anaknya sendiri kan? Iya betul. Ya, Gengsi. Gengsi. Nah, terus siapa lagi gitu nah kan? Setidaknya jadikan suatu hubunganmu itu suatu hubungan yang positif lah. Jadi sama-sama memberikan feedback yang baik gitu nah. Dia memberikan kita feed and back lah kalau kita bilangnya kan. Kalau katanya desain sistem pengaturan yang harus kita pelajarin itu kan ada rangkaian feedback. Rangkaian feedback. Nah, jadi di situ untuk dalam suatu asmara itu jadi jangan ada feedback antara laki-laki dan perempuannya. Ya, kalau misalnya misalnya yang ceweknya kasih terus cowoknya nggak kasih, kere berarti. Iya. Oke, tapi yang jelas intinya boleh punya ayang tapi tetap harus fokus kuliah. Divorce. Oke, baik teman-teman, terima kasih buat waktunya, bincang-bincangnya. Kita sudah mendapatkan banyak masukan dan saya harap buat teman-teman yang sedang menyaksikan ini bisa terinspirasi agar kehidupan kuliahnya baik dari semester awal maupun sampai semester akhir dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang apapun. Nah, mungkin untuk menutup podcast ini ada quotes-quotes enggak gitu dari masing-masing kalian deh. Dari siapa? Dari Fiona dulu? Jadi buat teman-teman semua jangan ragu buat berprogres, jangan gimana ya? Jangan ragu buat ngambil langkah buat berprogres karena langkah sekecil apapun, progres sekecil apapun itu tetap dinamakan progres. Jadi itu aja dari saya, mungkin ada dari Kak Reski. Ya. Kalau untuk quote sendiri sih jangan ragu untuk melakukan suatu hal gitu. Karena apapun yang kamu lakukan dengan keyakinanmu itu akan yang terbaik buat kamu. Gokil. Dari Kak Reja gimana? Kalau dari sendiri ini yang kutanamkan memang diriku sendiri. Jadi sebuah kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Jangan takut untuk melangkah sekecil apapun untuk menuju kesuksesan. Siap. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan podcast ini. Saya harap teman-teman yang menonton dan menyaksikan ini bisa mengambil hikmahnya dan positifnya. Dan terima kasih untuk yang menonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe serta follow Spotify Suara MTITK. Elektro ITK. Dasar dan berprestasi. Woo!